Seorang anak laki-laki menyamar menjadi orang-orangan sawah untuk bersembunyi dari orang-orang yang mengejarnya. Namun, tak lama kemudian, sekelompok pria bersama anjing-anjing galak berhasil menemukannya. Saat anjing-anjing itu menggonggong ganas ke arah orang-orangan sawah, pemimpin mereka, seorang pria tua, mulai curiga. Ia mendekat dan segera melihat wajah seorang anak yang ketakutan tersembunyi di balik karung. Alih-alih membongkar penyamarannya, pria tua itu justru tersenyum licik lalu mundur beberapa langkah. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Rentetan peluru menghujani orang-orangan sawah itu hingga tubuh anak malang di dalamnya penuh lubang dan tewas seketika dengan tragis. Untuk menutupi pembunuhan tersebut, pria tua itu meletakkan sebuah garpu rumput di tangan korban agar terlihat seolah-olah mereka menyerangnya lebih dulu, sehingga mereka terpaksa menembak demi membela diri. Anak itu bernama Bobby. Ia memiliki keterbelakangan mental. Meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun, cara berpikirnya masih seperti anak berusia 5 tahun. Karena tidak memiliki teman sebaya, Bobby sering bermain bersama seorang gadis kecil bernama Melinda. Suatu hari, Bobby dan Melinda sedang memetik bunga liar di sebuah ladang dengan riang. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi dari kejauhan. Orang itu adalah Otis, tukang pos di kota tersebut. Otis sangat menyukai Melinda. Ia merasa iri karena Melinda lebih sering menghabiskan waktu bersama Bobby, sehingga diam-diam menyimpan kebencian terhadapnya. Hari itu, Otis merasa akhirnya menemukan kesempatan untuk memberi Bobby pelajaran. Sepulang bermain, Bobby dan Melinda melewati sebuah rumah yang memiliki air mancur yang indah dan boneka-boneka keramik di halamannya. Ketika melihat papan pagar rumah itu mudah dilepas, Melinda yang penasaran mengajak Bobby masuk untuk melihat-lihat. Meski kemampuan berpikirnya terbatas, Bobby tahu bahwa masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah, sehingga ia menolak ajakan tersebut. Namun, Melinda tetap nekat masuk sendirian. Tiba-tiba, seekor anjing hitam muncul dan menggonggong keras ke arahnya. Karena ketakutan, Melinda langsung berlari, tetapi anjing itu terus mengejarnya. Melihat keadaan tersebut, Bobby menerobos pagar untuk menyelamatkannya. Sayangnya, ia terlambat. Saat berhasil menarik Melinda dari gigitan anjing, tubuh gadis kecil itu sudah dipenuhi luka dan ia kehilangan kesadaran. Melihat kejadian itu, ibu Melinda salah paham dan mengira Bobby lah yang telah melukai putrinya. Kabar tersebut dengan cepat sampai ke telinga Otis, yang memang sudah lama ingin menghukum Bobby. Mendengar berita itu, ia sangat bersemangat. Karena mengira Melinda telah meninggal dunia, Otis mengumpulkan beberapa warga untuk menangkap Bobby tanpa menunggu izin ataupun proses hukum dari pihak berwenang. Sementara itu, Bobby yang ketakutan berlari pulang secepat mungkin. Ketika melihat orang-orang datang bersama anjing-anjing pemburu, ia semakin panik dan segera menceritakan semuanya kepada ibunya. Sang ibu yang sangat mengenal putranya yang polos dan berhati baik, yakin Bobby tidak mungkin menyakiti Melinda. Ia kemudian menyuruh Bobby bersembunyi, seperti saat mereka bermain petak umpet. Tak lama kemudian, Otis dan rombongannya tiba di rumah Bobby. Ibu Bobby menghadang mereka di depan pintu dan menjelaskan bahwa putranya hanyalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental, bukan orang jahat dan tidak mungkin mencelakai sahabatnya sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Bobby tidak berada di rumah, lalu menutup pintu. Namun, Otis tidak percaya begitu saja. Saat hendak memaksa masuk, anjing-anjing mereka tiba-tiba menggonggong ke arah ladang di dekat rumah. Mengikuti arah gonggongan itu, mereka menemukan Bobby yang sedang menyamar sebagai orang-orangan sawah. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, mereka langsung menembakinya tanpa ampun hingga tewas. Sesaat setelah penembakan terjadi, suara dari radio komunikasi terdengar. Mereka diberitahu bahwa perintah penangkapan terhadap Bobby telah dibatalkan karena seluruh kejadian itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Melinda ternyata masih hidup. Setelah sadar, Melinda menjelaskan bahwa Bobby sama sekali tidak menyakitinya.
Justru Bobby telah menyelamatkannya dari serangan anjing. Mendengar pengakuan itu, seluruh anggota kelompok langsung panik. Namun Otis segera menyusun rencana untuk menyelamatkan diri. Dengan tenang, ia mengambil sebuah garpu rumput, lalu meletakkannya di tangan Bobby yang telah tewas agar terlihat seolah-olah Bobby menyerang mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka berharap dapat mengklaim bahwa penembakan tersebut dilakukan untuk membela diri dan terhindar dari hukuman. Pada saat itu, embusan angin kencang membuat orang-orangan sawah bergoyang dengan menyeramkan. Tidak lama kemudian, ibu Bobby mengajukan tuntutan pembunuhan terhadap Otis dan kelompoknya. Di ruang sidang, kedua belah pihak saling beradu argumen melalui para pengacara mereka. Garpu rumput yang sengaja diletakkan di tangan Bobby menjadi bukti utama dalam persidangan. Otis dan anak buahnya bersikeras bahwa Bobby mencoba menyerang mereka, sehingga mereka terpaksa menembaknya demi membela diri. Sementara itu, ibu Bobby tidak memiliki bukti yang cukup untuk membantah cerita tersebut. Hasil persidangan pun sudah bisa ditebak. Hakim menyatakan Otis beserta rekan-rekannya tidak bersalah. Putusan itu menghancurkan hati ibu Bobby. Ia tahu putranya dibunuh dengan sengaja, tetapi tidak mampu membuktikannya. Keadaan semakin menyakitkan karena Bobby hanya dianggap sebagai orang yang memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan Otis dan kelompoknya dikenal sebagai warga yang terhormat. Alih-alih bersimpati kepada ibu Bobby, banyak warga justru merayakan kemenangan para pelaku setelah mereka dibebaskan dari segala tuntutan. Malam harinya, Otis dan kelompoknya berpesta di sebuah bar tanpa sedikit pun merasa bersalah atas kematian Bobby. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebentar lagi mereka harus membayar mahal atas perbuatan tersebut. Di luar, embusan angin kencang seolah membawa amarah Bobby yang belum mereda. Pada saat yang sama, Melinda yang sedang tertidur samar-samar mendengar suara Bobby memanggil namanya. Ia segera berlari menuju rumah Bobby. Di sana, ibu Bobby mengatakan bahwa putranya telah meninggal. Namun, Melinda terus bersikeras bahwa Bobby belum mati. Ia bahkan mengajak ibu Bobby pergi ke tempat Bobby ditembak, sambil berkata bahwa Bobby hanya sedang bermain petak umpet dengannya. Meskipun hatinya hancur, ibu Bobby sadar bahwa putranya benar-benar telah tiada. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Para pelaku kembali menjalani kehidupan mereka tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan atas kematian Bobby. Hingga suatu hari, istri salah seorang pelaku melihat sebuah orang-orangan sawah tiba-tiba berdiri di ladang mereka. Hawker terkejut karena bentuknya sangat mirip dengan orang-orangan sawah tempat Bobby bersembunyi pada hari kematiannya. Kemunculan orang-orangan sawah itu menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Awalnya, Hawker mengira itu hanyalah ulah iseng teman-temannya. Namun, ketika ia menanyakan hal tersebut, mereka semua membantah telah melakukannya. Bagaimanapun, mereka adalah rekan yang terlibat dalam kasus itu dan tidak memiliki alasan untuk saling menakut-nakuti. Ketiganya kemudian menemui Otis dan menceritakan kemunculan kembali orang-orangan sawah tersebut. Mereka khawatir seseorang telah mengetahui kebenaran, karena mustahil orang-orangan sawah bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Namun, Otis tetap tenang. Ia meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian sebenarnya, kecuali mungkin ibu Bobby yang sengaja mencoba menakut-nakuti mereka agar melakukan kesalahan. Otis pun menyuruh mereka pulang dan menjalani hidup seperti biasa. Ia juga memperingatkan agar mereka tidak menghubunginya kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak, karena hal itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Malam itu, Hawker pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saat melewati ladangnya, ia mendapati orang-orangan sawah misterius itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah rangka kayunya. Tanpa berpikir panjang, ia menendangnya hingga roboh. Namun, ketika hendak masuk ke rumah, ia mendengar suara aneh dari dalam gudang. Sebuah mesin pemoles tiba-tiba menyala sendiri tanpa ada seorang pun di sana. Dengan wajah bingung, Hawker mematikan mesin tersebut. Tak lama kemudian, jerami mulai berjatuhan dari langit-langit gudang. Mengira ada seseorang yang bersembunyi di atas, Hawker mengambil sebatang besi lalu menaiki tangga dengan hati-hati menuju sebuah peti kayu.
Tepat ketika ia hendak memeriksanya, mesin pemoles itu tiba-tiba menyala kembali. Hawker yang terkejut kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ia sempat bergelantungan sambil berpegangan pada seutas kabel. Tetapi pegangannya akhirnya terlepas. Tubuhnya jatuh tepat ke dalam mesin pemoles yang berputar dengan kecepatan tinggi hingga ia tewas secara mengenaskan. Keesokan paginya, saat Otis sedang sarapan bersama keluarganya, ayahnya memberitahu bahwa Hawker ditemukan tewas dengan tubuh hancur berkeping-keping. Mendengar kabar itu, Otis segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat tiba, polisi sedang mengumpulkan sisa-sisa jasad Hawker, sementara istrinya yang berduka diantar menuju mobil polisi. Karena tidak ditemukan tanda-tanda adanya tindak kejahatan, polisi menyimpulkan bahwa kematian Hawker hanyalah sebuah kecelakaan. Otis menerima kesimpulan tersebut, tetapi dua rekannya yang tersisa merasa ada sesuatu yang janggal. Menurut mereka, tidak mungkin Hawker bekerja sendirian di gudang pada tengah malam. Selain itu, ketika polisi tiba, mesin pemoles sudah dalam keadaan mati. Jika benar itu kecelakaan, siapa yang mematikan mesin tersebut? Otis juga mulai meragukannya. Ia menduga mesin itu mungkin berhenti sendiri karena kehabisan bahan bakar. Demi memastikan kebenarannya, malam itu mereka bertiga diam-diam kembali ke gudang. Setelah memeriksa tangki mesin, mereka mendapati bahan bakarnya masih penuh. Fakta itu membuat mereka sadar bahwa kematian Hawker mungkin bukan sekadar kecelakaan biasa. Keesokan paginya, dengan alasan mengantarkan surat, Otis mendatangi rumah Bobby. Ia semakin yakin bahwa ibu Bobby adalah dalang di balik semua kejadian itu. Saat turun dari mobil, ia melihat Melinda keluar dari rumah. Otis menyapanya dengan senyum ramah, tetapi Melinda hanya menatapnya tajam sebelum pergi begitu saja, seolah mengetahui bahwa Otis bertanggung jawab atas kematian Bobby. Otis kemudian mencoba memancing reaksi ibu Bobby dengan menceritakan kematian Hawker, berharap bisa menemukan petunjuk. Ia sama sekali tidak percaya pada hantu dan tetap yakin bahwa ibu Bobby lah yang membunuh Hawker. Dalam pikirannya, dengan kematian Hawker, mereka sudah impas dan masing-masing seharusnya bisa melanjutkan hidup tanpa saling mengganggu. Namun, ibu Bobby tidak sependapat. Ia memperingatkan Otis agar menjauhi Melinda karena ia menyadari cara Otis memandang gadis kecil itu membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar peringatan tersebut, wajah Otis langsung berubah muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Yang tidak ia sadari, kematian Hawker hanyalah awal dari rangkaian teror yang akan datang. Sore harinya, saat Philip sedang menyelesaikan pekerjaannya di ladang, ia kembali melihat orang-orangan sawah misterius berdiri di tengah hamparan gandum. Dengan rasa takut, ia mendekatinya dan menyadari bahwa bentuknya benar-benar sama dengan orang-orangan sawah tempat Bobby bersembunyi sebelum ditembak. Terbayang nasib mengenaskan Hawker, Philip langsung diliputi kepanikan. Ia segera menemui Otis dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, ketika mereka kembali ke ladang bersama, orang-orangan sawah itu telah menghilang tanpa jejak. Meski Philip terus bersikeras bahwa ia benar-benar melihatnya, Otis tidak mempercayainya. Menurutnya, Philip terlalu tertekan sehingga mulai berhalusinasi. Karena ketakutan, Philip mengancam akan menyerahkan diri kepada polisi keesokan harinya jika mereka tidak segera mengambil tindakan. Baginya, mengakui semua perbuatan mereka jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Otis tentu tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ia masih yakin bahwa semua kejadian itu adalah ulah ibu Bobby. Malam itu juga, ia kembali menyelinap ke rumah wanita tersebut. Dari belakang, ia membekap mulutnya agar tidak berteriak. Niat Otis sebenarnya hanya ingin mengancam agar ibu Bobby berhenti menerornya, bukan untuk membunuhnya. Namun, ia tidak mengetahui bahwa wanita itu memiliki penyakit jantung. Ketika akhirnya melepaskan bekapannya, ibu Bobby sudah meninggal akibat serangan jantung. Otis langsung panik. Semua kejadian telah berkembang jauh di luar kendalinya. Saat hendak melarikan diri, ia menyadari kompor gas di rumah itu masih menyala.
Demi menghilangkan jejak, ia mematikan apinya tetapi sengaja membiarkan gas terus mengalir, berharap kematian Ibu Bobby akan dianggap sebagai kecelakaan. Beberapa saat kemudian, gas memenuhi seluruh ruangan. Percikan api dari perapian memicu ledakan dahsyat yang langsung melalap rumah tersebut. Keesokan harinya, polisi kembali datang ke lokasi ledakan. Setelah melakukan penyelidikan, mereka sekali lagi menyimpulkan bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Otis pun merasa semua masalahnya telah selesai. Dengan penuh percaya diri, ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang pos seperti biasa. Namun, Philip masih dihantui rasa takut. Stephen yang bekerja di sebuah pom bensin juga mulai gelisah. Keduanya yakin bahwa semua kejadian aneh itu bukan sekadar rentetan kecelakaan biasa. Malam itu, Philip melihat babi-babi di kandangnya bertingkah aneh, seolah-olah sedang ketakutan. Saat ia mencoba mencari sumber kegelisahan hewan-hewan tersebut, terdengar suara ketukan dari belakangnya. Berbekal sebatang kayu, Philip perlahan mendekati sumber suara. Ternyata, suara itu hanya berasal dari rantai yang menghantam dinding gudang akibat tertiup angin. Merasa lega, ia berbalik untuk kembali ke rumah. Namun seketika, ia melihat sesosok bayangan bergerak di dalam rumahnya. Karena ketakutan, Philip langsung berlari menuju mobil untuk melarikan diri. Sayangnya, mesin mobil tidak mau menyala. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia bersembunyi di dalam gudang dan mengunci pintunya dari dalam. Setelah suasana di luar kembali sunyi, Philip mencoba keluar. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati pintu gudang telah terkunci dari luar. Pada saat yang sama, mesin penampung gandum tiba-tiba menyala sendiri. Gandum dalam jumlah besar terus mengalir masuk ke dalam gudang hingga memenuhi ruangan. Tanpa jalan keluar, Philip perlahan-lahan terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan gandum hingga akhirnya tewas. Mendengar kabar kematian Philip, Otis segera menemui Stephen di pom bensin tempatnya bekerja. Dalam keadaan panik, Stephen memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi demi menyelamatkan nyawanya. Namun, Otis memaksanya mengurungkan niat tersebut. Otis masih menolak mempercayai bahwa semua itu adalah balas dendam arwah Bobby. Menurutnya, semua kematian yang terjadi hanyalah kebetulan dan kecelakaan semata. Untuk membuktikan keyakinannya, ia mengajak Stephen pergi ke pemakaman. Di sana, mereka menggali makam Bobby. Saat peti mati berhasil dibuka, Stephen langsung membeku ketakutan. Jenazah Bobby telah menghilang. Dengan wajah pucat, Stephen segera memanjat keluar dari liang kubur dan bersikeras ingin menemui polisi saat itu juga. Otis mengejarnya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Namun, Stephen sudah terlalu ketakutan. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu menenangkannya. Karena kehabisan akal, Otis berpura-pura setuju dengan rencana Stephen untuk menyerahkan diri. Ia membujuk Stephen agar terlebih dahulu mengembalikan makam Bobby seperti semula sebelum pergi ke kantor polisi. Stephen yang sudah kehilangan kemampuan berpikir jernih, akhirnya mempercayai perkataan Otis. Ia kembali masuk ke dalam liang kubur dan berbaring di dalam peti mati sambil menutup penutupnya. Begitu Stephen berada di dalam, Otis segera menimbunnya dengan tanah hidup-hidup, lalu meninggalkannya begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Otis tiba-tiba melihat Melinda berlari menuju sebuah ladang. Ia langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, ia menemukan Melinda sedang bersembunyi di dalam sebuah bulldozer. Melinda berusaha melarikan diri, tetapi Otis berhasil menangkapnya. Sambil mencengkram tubuh gadis kecil itu, Otis memaksanya mengaku apakah semua teror yang terjadi adalah ulahnya. Melinda menjerit ketakutan. Tiba-tiba, bulldozer di belakang mereka menyala sendiri tanpa ada seorang pun yang mengoperasikannya. Saat perhatian Otis teralihkan, Melinda memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, Otis menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Bulldozer tersebut bergerak sendiri dan melaju ke arahnya tanpa pengemudi. Dilanda kepanikan, Otis berbalik dan berlari sekencang mungkin.
Namun beberapa langkah kemudian, ia menabrak sosok orang-orangan sawah yang berdiri tepat di belakangnya. Dalam sekejap, garpu rumput yang dipegang orang-orangan sawah itu menancap ke tubuh Otis. Garpu rumput yang sama, alat yang dulu ia gunakan untuk menjebak Bobby, kini menjadi penyebab kematiannya sendiri. Pada akhirnya, Otis harus menerima akibat dari semua kejahatan yang telah dilakukannya. Sementara itu, arwah Bobby yang menghuni orang-orangan sawah terus mengawasi dan melindungi Melinda dari bahaya. Thank you, Baba. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.